Sa, Yaksa, Ipop kan suka kasih referensi kesayangan. Aku dong direferensiin, biar jadi kesayangan. Ya, udah gede, pasti makan tempat, belum makanannya, ngalah-ngalahin. Mending kalaupun emang ada naga nih, peliharanya yang kecil aja, nggak nyusahin. Ah, mana ada. Tuh, nggak percaya kan kok? Ini si Draco ngeyel, saya bisa nih melihara hewan naga, tapi ukurannya kecil, tapi tetap imut buat jadi satwa kesayangan di rumah. Habis ini kita ngobrol sama si empunya. Kira-kira ini kadal atau naga jenis apa ya, Nurut lagi tuh, anteng di tangan. Tuh, ada beneran kan? Yaksa aja sampai jatuh cinta sama si dia yang berduri-duri badannya. Oranye merah matanya. Aduhai kicenya. Bukan naga sungguhan tapinya. Red Eye Crocodile King namanya. Disebut demikian karena sisik di lengkungan punggungnya bikin dia mirip buaya. Buaya kok dikadalin? Hihihi. Balik lagi ke si kadal. Meski kadal, tetap aja banyak yang bilangnya naga. Mirip sih soalnya. Ya udah, nggak protes juga orangnya. Kadalnya. Tampak garang, tapi sungguh si eksotik ini mudah banget disayang. Karakternya pemalu, malu-malu kadal, dan mukanya imut maksimal. Anteng pula. Gak suka berantem anaknya, kadalnya. Sebelum makin kelepek-kelepek dibuatnya, kita kenalan lebih dalam ya. Bareng Yaksa nanya-nanya sama pandanya mereka. Panda Joe namanya. Jadi, si kadal ini gak hanya kelakuannya yang menyenangkan hati. Perawatannya juga sebetulnya nggak rumit-rumit sekali. Cuma ia harus telaten penuh perasaan. Di antara yang harus jadi perhatian, tempat tinggalnya. Karena kadal ini berasal dari belantara Papua. Maka mereka butuh kondisi serupa habitat aslinya, lembab. Nah, karena lembab, rawan jamur kan? Makanya wajib juga diantisipasi soal ini. Jangan sampai nanti si mata merah ikut kena jamurnya. Itu kira-kira tapi kalau misalkan setup kandang dia, walaupun ya kita tahu kan harus lembab, tapi itu bisa dikasih apa aja sih untuk komponen yang ada di dalam kandangnya tuh? Kita bisa gunain pasir malang buat substratnya, buat alas kandangnya. Oke. Sama kayak barang-barang kayak gini juga bisa. Nah, kita bisa kasih kayu-kayu gini buat nambah keindahan aja sih. Oke. Di setting kandangnya. Habis ini langsung kita coba yuk setup buat nih kandang si Red Eye King tuh. Pasir malang disarankan karena baik juga sebagai media penyerapan. Jadi lembabnya pas, nggak basah. Kalau kokopit itu kan pertama dia agak sedikit bikin kotor ya. Maksudnya kan kita harus naruh dulu styrofoam. Habis itu baru kita timpain kokopit. Jadi kan agak sedikit repot. Kalau misalnya pasir malang ini nggak terlalu repot. Jadi hari ini kita nge-setup kandangnya itu yang simple. Tapi kalau misalkan ada yang nggak punya nih si pasir malang, sebenarnya ada alternatif lain nggak sih? Bisa pakai kokopit. Kokopit? Ya, itu biasa di di toko-toko kembang, toko bunga gitu biasanya ada yang jual substrat. Pakai ornamen seperti ini, selain akan hadirkan nuansa natural alami, juga relatif aman buat si calon penghuni. Selanjutnya, masukkan air. Sekali lagi, jangan terlalu banyak, supaya tidak menggenang dan terlalu basah. Siap ditempati deh kalau udah begini. Roomnya udah jadi nih, udah rapi tempat tinggalnya. Tapi kalau soal makanan Mas, ini yang Mas Jo rekomendasiin buat dia tuh makanannya apa Mas jenisnya? Jadi gue paling rekomen buat ngasih makan Red Eye Crocodile King ini pakai maggot ya. Maggot? Pakai ini Black Soldier Flea itu. Jadi dia larva dari lalat. Oh, larva lalat. Tapi kalau misalkan nggak ada si larva lalat, itu bisa apa ya namanya?
Bisa pakai makan apa lagi? Mungkin kita bisa kasih dia makan ulat Hongkong. Di toko-toko burung banyak jual kan, sama jangkrik. Tapi tetap harus hati-hati ketika memilih jangkrik pakannya ini. Ukurannya diantaranya, kalau jangkriknya lebih besar dari si kadal, bisa-bisa si jangkrik yang justru menggigit kadalnya nanti. Alternatif pakan lainnya, ini misalnya. Maggot tuh apa sih nilai plusnya gitu buat pakannya si red eye skin tuh, biarnya apa sih? Karena maggot ini punya kandungan kalsium yang 23 kali lipat lebih besar dibandingkan jangkrik ataupun ulat Hongkong. Oke. Jadi kita nggak perlu kasih dia tambahan kayak kalsium gitu. Udah pakai maggot aja udah cukup gitu. Mantap. Jadi nggak perlu repot-repot. Jangan heran, nggak usah sedih kalau makanannya agak-agak dicuekin. Wajar, kan ini masih siang. Red eye crocodile skin ini Bunda Panda memang tipe kadal yang aktif pada malam hari, termasuk makannya tentunya. Jadi kalau ditinggalin aja makanannya begini, bakal udah bersih nanti di pagi hari. Tentu tinggalkan sesuai porsi. Memelihara reptil, salah satu enaknya kita nggak perlu grooming-grooming gitu ya Bunda Panda. Cukup bersihin sendiri begini. Kopit itu kan kadang-kadang suka nyelip di bagian-bagian mata, terus bikin kotor buat crocodile skin-nya. Jadi lebih rekomen untuk kalian gunain pasir malang atau pasir akuarium buat jadi alat kandangnya. Nah, untuk misalnya kalian mau bersihin skin kalian bisa pakai sikat gigi kayak gini. Apalagi kalau dia lagi ganti kulit ya, bisa kita bantu untuk gosok-gosok pelan-pelan aja kayak gini. Tapi nggak boleh sering-sering untuk dibersihin. Terakhir nih Mas, kalau ada yang tertarik nih mau ngerawat ini di rumah, sebenarnya ada tipsnya nggak nih? Atau yang sering salah dilakuin tuh apa? Biar nggak diulang lagi di rumah. Cuma gini ya, banyak banget orang yang melihara crocodile skin ini salah kaprah. Jadi mereka anggap ini hewan yang bisa kita pegang setiap saat gitu loh. Padahal crocodile skin ini sebenarnya lebih cenderung ke pet display Mas. Jadi nggak bisa kita pegang-pegang terus karena dia riskan sekali untuk stres. Boleh, tapi jangan setiap hari jangan ya. sering-sering. Jadi kan banyak banget nih orang yang kita pemelihara hewan ya. Kita pengen melihat hewan kita makan terus, gemuk, ya kan. Tapi masalahnya crocodile skin ini nggak bisa makan setiap hari. Jadi kita kasih makannya, kita takerin dia. Tips tambahan buat Bunda Panda dan keluarga, kadal jenis ini suka yang gelap-gelap. Hihihi. Pastinya seperti di suasana habitat asli. Nah, menghadirkan nuansa serupa bisa mengurangi resiko stres mereka. Kadal sisik mata merah siap diangkut ke rumah rata-rata seharga Rp150 hingga Rp300.000. Gimana Bunda Panda? Ready to train your dragon? Menyusul hits donat goreng bomboloni ala Italia, kemudian donat mangap isi krim ala negeri Opa Oni. Sekarang lagi naik daun donat Yunani. Yang populer pasti dong Ipop ajak Bun Panan cicip. Abis ini